Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nalil Kuntoro dengan NIM 2203040008. Di sini saya akan membuat video menjelaskan materi yang mana akan menjadi nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen teknologi informasi. Yang pertama itu ada sistem telekomunikasi, yang mana sistem telekomunikasi adalah infrastruktur teknologi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui berbagai media seperti kabel, gelombang radio, dan satelit. Sistem ini menjadi tulang punggung konektivitas modern di era digital saat ini. Dua sisi sistem telekomunikasi, sisi pengirim perangkat dan proses yang mengirimkan informasi melalui medium komunikasi, sisi penerima perangkat dan proses yang menerima informasi dari medium telekomunikasi. Yang ketiga, integrasi yang efisien. Dua sisi harus terintegrasi dengan baik agar komunikasi dapat berlangsung efektif. Itu ada fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama ada transmisi, penerimaan, pengelolaan, penyimpanan. Yang transmisi itu seperti pengiriman sinyal, informasi dari pengirim ke penerima. Dan penerimaan sinyal informasi oleh penerima. Yang pengelolaan pemrosesan sinyal informasi agar dapat dimengerti oleh penerima. Dan penyimpanan terakhir, menyimpan informasi untuk diakses di kemudian hari. Ada media telekomunikasi, yaitu kabel yang sudah dijelaskan pertama tadi, mengenai media tradisional untuk transmisi suara dan data melalui kabel telepon, kabel koaksial atau serat optik. Yang kedua, gelombang radio, transmisi melalui gelombang elektromagnetik tanpa kabel seperti radio, televisi, telepon genggam, dan komunikasi dengan kabel lainnya. Yang terakhir itu satelit, transmisi melalui satelit yang ditempatkan di orbit, terutama untuk komunikasi jarak jauh dan penyiaran. Selanjutnya ada internet, intranet, dan extranet. Yang internet itu jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Yang intranet itu jaringan internal organisasi yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi saja. Itu ibaratnya di dalam lingkungan organisasi tersebut. Dan extranet, perluasan internet yang memberi akses terbatas ke pihak luar seperti mitra bisnis. Karakteristik sistem informasi fungsional. Yang pertama ada terpusat, sistem yang didesentralisasi dan terintegrasi dalam satu organisasi. Yang kedua, berbagi sumber daya, penggunaan sumber daya bersama seperti data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Yang ketiga, kontrol terkoordinasi, kontrol dan manajemen yang terpusat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang terakhir itu transparansi informasi. Informasi itu tersedia dan dapat diakses oleh semua unit fungsional yang membutuhkan atau sebagai untuk umum. Dan selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau disingkat SIM. Yang pertama ada data, yang kedua informasi, dan ketiga pengambilan keputusan. Data, pengumpulan dan penyimpanan data, transaksi dan aktivitas bisnis. Yang informasi, pengelolaan data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dan terakhir, ketiga, pengambilan keputusan, penggunaan informasi untuk membuat keputusan strategi dan operasional. Sistem penjualan dan pemasaran CRM. Yang satu, sistem penjualan, mencatat dan memproses transaksi penjualan, mengelola stok dan fakturasi. Yang kedua, sistem pemasaran, mengelola kampanye, leads, dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, customer relationship management yang disingkat jadi CRM, mengintegrasikan dan mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan.
E-commerce transforming the business landscape. E-commerce atau perdagangan elektronik mengacu pada pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet ini telah merevolusi cara bisnis beroperasi, menawarkan pasar global dan transaksi yang efisien. Exploring the e-commerce ecosystem. Ada 3, yang pertama itu jenis-jenis e-commerce, yang kedua keuntungan e-commerce, yang ketiga batasan dan kegagalan e-commerce. Salah satu bentuknya itu terdapat berbagai jenis e-commerce seperti B2B dan keuntungan e-commerce. E-commerce memberikan keuntungan seperti jangkauan global, biaya operasional yang lebih rendah, dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Dan batasannya itu meskipun banyak keuntungan, e-commerce juga memiliki batasan seperti keamanan data, kepercayaan konsumen, dan persaingan yang semakin ketat. Aplikasi e-commerce dalam bisnis. Aplikasi B2C. Aplikasi e-commerce B2C memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir melalui platform online. Penelitian pasar. E-commerce memudahkan pengumpulan data tentang perilaku konsumen dan preferensi pasar untuk membantu perusahaan melakukan strategi pemasaran yang efektif. Periklanan dan layanan pelanggan. Perusahaan dapat memanfaatkan e-commerce untuk melakukan promosi produk dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Pengertian itu SCM adalah singkatan supply chain management, proses pengaturan dan koordinasi aliran material informasi dan keuangan dari pemasok ke konsumen untuk meningkatkan efisiensi dari kepuasan pelanggan. Jenis-jenis supply chain management terdapat sebagai jenis SCM seperti just in time, land, agile, dan green supply chain management. Ada pula permasalahan dari supply chain management tentang tantangan dalam meliputi integrasi data manajemen, persediaan, transportasi, dan kolaborasi antara mitra bisnis. Kecerdasan buatan artificial intelligence. AI adalah kemampuan sistem teknologi untuk menirukan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Expert sistem pakar adalah aplikasi AI yang dapat menirukan proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah oleh seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem intelligence adalah kemampuan sistem untuk menganalisis data, mempelajari pola, dan membuat prediksi atau rekomendasi yang cerdas. Hak kekayaan intelektual atau yang disingkat HKI. Pengertian HKI itu adalah hak yang diberikan negara kepada individu atau badan usaha atas karya intelektual yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sejarah perkembangan HKI. Perlindungan HKI sudah ada sejak abad ke-15 dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Manfaat HKI adalah memberikan insentif bagi orang untuk berinovasi, mendorong persaingan sehat, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.